Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Samsul Amar, BMS. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Teori ini dikaitkan dengan Profesor Paul N. Rosenthal. Menurut tesis ini, untuk mengulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi ke arah kemajuan diperlukan dorongan kuat atau program besar yang mengeluh dalam suatu jumlah minimum investasi. Rosenthal membedakan 3 macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal. Yang pertama yaitu syarat mutlak minimal fungsi produksi. Model overhead sosial merupakan contoh penting dari syarat dan dari ekonomi eksternal sisi penawaran. Jasa overhead sosial terdiri dari tenaga, angkutan, dan perhubungan secara tidak langsung bersifat produktif dan tidak dapat diimpor. Menurut Rodan, model overhead mengandung 4 syarat mutlak minimal. Yang pertama, dari segi waktu tidak dapat diubah dan harus mendahului investasi lain yang produktif secara langsung. Yang kedua, masa pakai minimum membuatnya sangat mampat. Yang ketiga, masa persiapan yang lama. Yang keempat, terdiri dari suatu paket industri minimal yang tidak dapat dikurangi untuk jenis pekerja umum yang berbeda-beda. Diperlukan investasi yang tinggi pada modal overhead sosial agar membuka jalan ke arah investasi-investasi produktif yang secara langsung cepat menghasilkan. Yang kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan. Syarat mutlak minimal pada permintaan atau saling melengkapi permintaan membutuhkan pendirian serentak industri yang berkaitan dari negara terbelakang. Maksud utama karena proyek investasi secara pribadi mempunyai risiko tinggi akibat mengenai apakah produknya mendapatkan pasar, maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Rodan menggunakan contoh, andaikan 100 pekerja menganggur tersembunyi dipekerjakan di pabrik sepatu yang gajinya menghasilkan penghasilan tambahan. Jika pekerja membelanjakan semua pendapatan pada sepatu yang mereka buat, pasaran sepatu akan membelanjakan tambahan pendapatan mereka hanya pada sepatu. Orang di luar pabrik pun tidak membeli tambahan sepatu bila mereka miskin, sehingga pabrik baru itu ditinggalkan karena tidak memadai. Nah, yang ketiga, syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan. Jumlah tabungan tidak mudah dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena pendapatan yang sangat rendah untuk mengatasinya. Ketika pendapatan meningkat akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi dari tingkat rata-rata tabungan. Dorong kuat atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan satu-satunya untuk mengatasi hambatan pembangunan di negara terbelakang. Tapi, cara kerja sedikit demi sedikit melalui usaha kecil dan tertutup tidak cukup berpengaruh pada pertumbuhan. Iklim pembangunan hanya tercipta bila investasi dilakukan dengan kecepatan tertentu atau ukuran minimum tertentu. Kekurangan dari teori dorongan kuat ini yaitu yang pertama, mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor pengganti. Profesor Jacob Wiener mengatakan, perekonomian menjadi lebih baik lantaran perdagangan dunia yang tidak tergantung pada investasi dalam negeri. Rodan menyadari fakta ini, tetapi tidak melihat kenyataannya di negara sedang berkembang. Investasi di bidang ekspor dan pengganti impor marginal menduduki peranan yang besar dalam keseluruhan investasi. Yang kedua, mengabaikan investasi yang bersifat pengurangan biaya. Investasi di bidang yang permintaannya cukup inelastis lebih bersifat mengurangi biaya daripada memperluas output karena ekonomi eksternal tumbuh dari perluasan output industri sebelumnya, maka dalam hal investasi yang bersifat pengurangan biaya ekonomi eksternal tersebut tidak diperlukan. Yang ketiga, mengabaikan investasi di sektor pertanian. Ia menekankan pentingnya jumlah minimal
investasi pada semua tipe industri barang modal, barang konsumsi, dan modal overhead sosial kecuali pertanian dan industri primer lainnya. Perbaikan pertanian melalui peralatan yang baik sama pentingnya seperti investasi pada industri lainnya. Mengabaikan sektor pertanian memperlambat pembangunan. Keempat, menyebabkan tekanan inflasional. Jangka waktu yang lama, modal overhead dibentuk akan menjadi massa yang mengandung tekanan inflasi karena barang konsumsi langka. Tekanan inflasi pada aliran akan memperpanjang proses pembentukan modal overhead, sehingga tugas untuk membangun perekonomian lebih cepat menjadi lebih sulit. Berikutnya, investasi rendah membawa peningkatan besar di bidang output. Yang keenam, kesulitan ADM dan institusional. Yang ketujuh, bukan fakta sejarah. Menurut sejarah, keberadaan atau absennya suatu dorongan kuat tidak merupakan ciri pertumbuhan yang istimewa dimanapun juga, kata Profesor Hagen. Baiklah, sekian materi yang saya dapat. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.